Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Code Editor. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perulangan yang ada di PHP. Oke. Nah, di sini kita sudah menyiapkan semuanya. Jadi kita sudah membuat file PHP yang baru, kemudian untuk namanya perulangan.php. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita sudah menyiapkan ada beberapa perulangan ya. Nah, jadi yang pertama itu ada perulangan while, kemudian yang kedua ada perulangan do while, yang ketiga ada perulangan for, dan yang keempat perulangan for is. Nah, langsung kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa untuk XAMPP-nya ini dijalankan ya. Kemudian untuk browsernya ini masih kosong ya, karena kita belum melakukan apa-apa di sini ya. Oke, kita bahas dulu yang nomor 1, perulangan while. Oke, misal kita di sini punya variabel A, ya, kemudian dikasih angka 0, ini seperti ini. Kemudian kita ketikkan while, ya. Nah, perulangan while, ya. Kemudian kita kasihkan kondisi, ya. Variabel A kurang dari sama dengan misal 5. Nah, jadi variabel A 0, ya, 0 kurang dari 5. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Jika pernyataannya benar atau true, maka dia akan mencetak echo ya. Kita memerintahkan, jika benar kita memerintahkan ya, memerintahkan echo misal perulangan gitu ya, perulangan while yang ke misal gini ya, variabel A. Seperti ini, lalu titik koma, jangan lupa. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, variabel A di sini 0 ya. Kondisinya kan seperti ini ya, variabel A sama dengan 0, 0 kurang dari 5 pernyataan yang benar, maka dia mencetak ya, mencetak perulangan while yang ke 0. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian biar rapi kita kasihkan BR ya. Kita kasih BR biar dia turun ke bawah ya, nggak sejajar gitu ya, nanti nggak bisa dibaca, bukan nggak bisa dibaca, nggak rapi gitu aja ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, variabel A increment ini ya, jadi masih ingat ya, operator increment ini berarti dia plus 1 gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ya 0 kurang dari 5, jadi saya ulangi lagi ya, 0 kurang dari 5. Nah, pernyataan yang benar atau true, maka dia mencetak perulangan while yang ke 0 ya. Variabel A yang di sini yang variabel A di sini 0 ya. Nah, kemudian untuk variabel A yang di sini A increment ya. Nah, dia berubah menjadi angka 1 karena ada plus-plus ini teman-teman ya. Ada operator increment. Ya. Nah, kemudian di sini sudah berubah menjadi angka 1 ya, si variabel A-nya. Nah, kemudian variabel A yang di sini dia berubah menjadi 1. Tadi kan 0. Nah, kemudian 1 ya. Sekarang berubah menjadi 1. Nah, kemudian dicek lagi 1 kurang dari 5 gitu ya. Nah, adalah pernyataan yang benar, 1 kurang dari 5. Nah, karena benar gitu ya, maka dia mencetak perulangan while yang ke 1. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian variabel A yang di sini ya, di sini 1, dia berubah di sini menjadi 2 ya teman-teman ya. Nah, kemudian 2 di sini ya. 2 yang di sini kemudian dilempar lagi ke sini ya. Nah, 2 kurang dari 5. Nah, apakah benar 2 kurang dari 5? Benar ya, true. Maka dia mencetak lagi ya perulangan while yang kedua. Begitu seterusnya teman-teman. Sampai dia menemukan pernyataan yang salah gitu ya. Jadi misal di sini 5 ya. Variabel A yang di sini berubah menjadi 5. 5 kurang dari 5. Nah, itu sudah salah ya. Nah, maka dia berhenti untuk mencetak gitu ya. Jadi dia mencetak sebanyak
5 kali ya. Karena dimulai dari 0, kemudian di sini kurang dari 5 gitu ya. Berarti dia mencetak 5 kali. Oke, kita reload dulu ya untuk di browsernya. Nah, jadi kalau dihitung dia itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misal teman-teman gini. Ingin mencetak angkanya ini dari 1 sampai 5, misal seperti itu. Nah, berarti gimana teman-teman? Jadi variabel A di sini kita ganti angka 1 ya. Nah, kemudian ya untuk yang di sini, nah kalau kita ganti angka 1 kemudian kita reload misalnya gitu ya. Kita reload dulu ya, dia akan mencetak berapa kali gitu ya. Nanti kita hitung. Kita reload terlebih dahulu. Nah, dia sampai 4 kali teman-teman. Karena ketika variabel A ini sudah berubah menjadi angka 5, kemudian kurang dari 5, nah dia sudah berhenti mencetak karena salah ya, pernyataan yang salah. Oke teman-teman paham ya. Jadi gimana kalau pengen 1 sampai 5 gitu ya. Nah, kita tinggal menambahkan kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ketika si variabel A ini berubah menjadi angka 5 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Dia masih tetap mencetak gitu ya teman-teman ya. Kita reload terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi paham ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham maksud dari ini ya pembahasan kita gitu ya. Oke, kita lanjut ke perulangan yang do while ya, nomor 2. Kita kasih BR dulu ya. Biar dia ada jarak gitu ya. Kita kasih 2 kali. Nah, maka kita buat lagi variabel untuk contoh ya, sama dengan 0 seperti ini. Nah, kemudian kita do while ya. Do while. Nah, ini sudah ada ya. Yang ini do, kita tekan enter gitu ya. Maka otomatis terbentuk struktur dari perulangan do while gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini do ya, lakukan gitu ya. Nah, kita akan melakukan apa gitu ya. Lakukan untuk mencetak misalnya gitu ya. Jadi kita pakai perintah echo. Oke. Misal perulangan ya, perulangan do while ya. Yang ke misal seperti ini ya. Kemudian variabel B. Titik koma jangan lupa. Kemudian kita kasih BR ya. Biar turun ke bawah ya. Biar rapi. Nah, perbedaannya dari while ya dan do while sudah terlihat jelas ya teman-teman ya. Jadi kita untuk meletakkan variabel menambahkan operator increment ini seperti ini ya. Nah, ini di dalam do ya. Kalau di while ini di dalam perulangan while gitu ya. Nah, kemudian kita di sini misal variabel B ya kurang dari 5 misal. Nah, maka outputnya adalah 0 ya, perulangan do while yang ke 0 sampai berapa? Sampai 4 ya teman-teman ya. Oke, jadi hampir sama ya penjelasannya. Cuma bedanya di sini kita mencetaknya itu di dalam do ya. Kalau yang di while ini secara langsung ya di dalam while-nya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita reload terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Perulangan do while yang ke 0 sampai ke 4. Oke, teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau misal variabel B increment ini ditaruh di luar sini gitu ya, di luar do gitu ya. Nah, maka yang terjadi apa? Dia nggak ada batas ya teman-teman ya. Dia nggak ada batasnya gitu. Jadi dia mengulang mengulang yang ini ya, perulangan do
do while yang ke 0. Itu terus menerus, nggak ada batasnya. Nah, jadi ini kan untuk pembatas gitu ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya pembatasan itu di sini sih. Gitu ya. Cuma kalau kita letakkan di luar dari do, misal seperti ini ya. Misal seperti ini, aduh maaf. Nah, misal seperti ini, nah apa yang terjadi? Kita coba ya teman-teman ya. Kita reload, nah seperti ini. Dia akan mengulang terus ya, looping terus gitu ya. Nah, dia nggak berhenti kan? Di sini nah, ini masih berputar ya, dia masih melooping. Dan ini, waduh, ya. Nah, ini bisa-bisa error. Oke, kita hentikan dulu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, perbedaannya ya. Jadi untuk variabel B increment harus ada di dalam ini ya, do ini ya. Nah, untuk yang while ini ya harus ada di dalam kurung kurawal punyanya while ya, atau milik while gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan paham gitu ya. Amin. Oke, kita reload terlebih dahulu. Nah, seperti ini yang sudah benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke perulangan for ya, nomor 3. Kita copy dulu yang BR ini di sini ya. Nah, kemudian kita ketikkan for. Nah, ini sudah ada ya. Yang atas ini kemudian kita tekan enter. Nah, di sini variabel i teman-teman, secara otomatis ya. Kita pakai yang variabel i ini ya. Kita ikut saja struktur dari si ininya ya, Sublime Text-nya ya, karena ini kan pakai PHP snippet ya untuk apa namanya ini package controlnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu caranya package control, menginstal package control itu ada ya di video saya sebelumnya ya. Jadi nanti kita sertakan linknya gitu ya. Jadi gimana cara nginstalnya gitu ya. Kemudian package apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke perulangan for ya teman-teman ya. Kita bahas ya. Di sini variabel i sama dengan 0 ini ya. Kemudian variabel i kurang dari berapa? Kita ingin mencetak misalnya 5 atau 10 seperti ini. Oke, kita coba yang 10 gitu ya. Nah, kemudian variabel i increment gitu ya. Nah, kita ingin menampilkan apa? Misal ingin menampilkan variabel i ini ya. I kemudian titik koma. Nah, cukup seperti ini ya kalau di for ya teman-teman ya, perulangan for maksudnya. Nah, kemudian kalau kita reload, nah dia muncul 0, 1, 2, 3 sampai angka 9. Ya, biar rapi kita kasih echo BR gitu ya. Nah, sebenarnya konsepnya kan sama ya teman-teman, sama-sama mengulang gitu, cuma implementasinya berbeda. Ya, gitu ya teman-teman. Kita reload lagi, nah dia kan 0, 1, 2, 3, 4 sampai angka 9. Gitu ya teman-teman ya. Nah, misal teman-teman 0 ingin menampilkan angka 0 sampai 10 gitu ya. Di sini kan 0 sampai 9. Kita ingin menampilkan 0 sampai 10 ya. Tinggal kita kasih variabel i kurang dari sama dengan 10. Maka dia akan mengulang 0, angka 0 sampai 10. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian apakah operator increment ini bisa diganti dengan decrement gitu ya? Mungkin pertanyaan ya buat teman-teman. Nah, bisa ya teman-teman ya. Kita coba dulu ya. Coba dulu. Nah, seperti ini ya. Dia akan mengulang terus ya. Ini salah berarti teman-teman. Nah, 0 ya kurang dari 0
kurang dari sama dengan 10. Maka kalau benar dia min 1 ya. Jadi 0-nya ini dikurangi 1. Jadi dia berapa nih? Nah, minus 1, minus 2 sampai berapa nih? Waduh, panjang ya. Wah, seperti ini ya. Jadi misal kita balik ya, variabel 10 ini ya. Variabel i sama dengan 10, kemudian variabel i kurang dari sama dengan misal 0, kita ganti 0, kita balik ya teman-teman ya. Nah, kemudian variabel i dikremen ya, maka kita menampilkan variabel i-nya ya. Oke, kita coba dulu ya. Coba. Oh, tidak muncul. Variabel i sama dengan 10. 10 kurang, oh mohon maaf. Variabel i berarti 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini pernyataan salah ya. 10 kurang dari 0. Seharusnya lebih ya. Lebih dari 0. Gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini dia membalikkan ya. Jadi yang tadi kan kalau variabel tadi kan kita menampilkan 0 sampai 10. Sekarang kita balik. Kita balik jadi menampilkan angka 10 sampai 0. Itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, ini durasi videonya mungkin panjang ya, karena kita bahas langsung ya. Yang mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti. Tapi kalau teman-teman mungkin ada bingung ya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau kalian ulangi lagi gitu ya videonya ya. Kita sekarang masuk ke ini ya, nomor 4, perulangan for is gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk perulangan for is ini khusus teman-teman. Jadi perulangan for is ini apa ya? Untuk mengulang tipe data, yaitu tipe data array atau objek gitu teman-teman. Nah, tipe data array ya sudah kita bahas di materi variabel ya, variabel dan tipe data. Oke, kita di sini langsung saja ya. Kita misal membuat variabel misal buah ini ya. Buah ya, kemudian di dalamnya tipe data array ini ya. Misal apa nih? Semangka gitu ya. Kita cari yang mudah-mudah dulu ya, yang gampang-gampang. Terus apalagi nanas gitu ya. Nanas, kemudian semangka sudah ya. Apa? Apel gitu ya. Apel, kemudian apalagi? Semangka, nanas, apel, salak gitu ya. Terus jeruk ya. Ini ya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita punya buah sebanyak 5. Nah, kita bahas teman-teman perulangan for is-nya ya. For is, nah ini sudah ada ya. For is seperti ini ya. Nah, tinggal kita ganti variabel buah gitu ya. S, misal kita kasih inisial B ini ya. Nah, ini buah ya. Buah. Typo. For is variabel buah, S variabel B. Nah, maka kita akan menampilkan variabel B. Seperti ini, kemudian kita reload. Nah, semangka, nanas, apel, salak, jeruk gitu ya. Cuma lagi-lagi lupa BR-nya gitu ya. Kita kasihkan BR di sini. Kita reload sekali lagi. Nah, maka semangka, nanas, apel, salak, jeruk. Ya, teman-teman ya. Jadi dia khusus tipe data. Apa perulangan khusus yang untuk melooping atau mengulang tipe data array atau objek gitu ya teman-teman ya. Nah, ada juga yang seperti ini teman-teman. Nah, misal ini B ya teman-teman ya. Kemudian bisa kita tambahkan seperti ini. Misal apa ya?
value gitu ya, atau nilai. Value lah ya, jadi nilainya. Nah, di sini kita menampilkan apa? Variabel B. Nah, oke, kita reload terlebih dahulu ya, biar ada perbedaan ya. Nah, di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa kok yang muncul 0, 1, 2, 3, dan 4? Nah, kita kembali lagi ke ini ya, variabel buah. Ya, kita echo ya, echo pre ya, echo pre, kemudian variabel buah seperti ini. Nah, jadi gini teman-teman ya, kita membahas tentang variabel, kita membahas tentang tipe data array sekali lagi ya. Jadi untuk defaultnya dari tipe data array ini kan dimulai dari angka 0 ya. Jadi semangka ini indeks ke 0 ya. Kemudian nanas ini indeks ke 1 ya. Kemudian apel ini indeks kedua, salak indeks ketiga, dan jeruk indeks ke-4. Nah, kalau kita ya nggak biar nggak apa-apa yang seperti ini ya. Kita nggak usah hapus dulu, misalnya seperti ini. Kita kembali ke for each ini ya. Nah, kenapa kalau kita echo variabel B itu yang muncul 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini key-nya ya teman-teman ya. Key-nya, indeksnya ya teman-teman ya. Indeks dari variabel buah. Ya, jadi kan 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau mau menampilkan nama buahnya, berarti kita pakai yang ini ya teman-teman ya. Variabel value. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Variabel value, kita kembali ke browser, kita reload ya. Nah, ini yang ini ya teman-teman ya. Semangka, nanas, apel, salak, dan jeruk. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada perbedaan ya. Kita menampilkan variabel B ya. Jadi untuk menampilkan indeks dari variabel buah gitu ya, atau dari indeks dari array tersebut gitu ya. Nah, untuk variabel value gitu ya, kita menampilkan isi gitu ya. Isinya. Jadi ini ya, atau nilai gitu ya. Nilainya itu kan ini kan. Semangka, nanas, apel, salak, jeruk gitu ya. Oke, kita taruh di sini ya. Variabel B biar ada perbedaan gitu ya. Kemudian spasi seperti ini. Oke, kita tampilkan ya. Nah, maka ini ya teman-teman ya. Ya. Ini indeksnya ya. Jadi array, ini indeks ke 0 semangka. Nah, ini kita tampilkan indeks ya. Kita tampilkan indeks dan isinya. Itu ya teman-teman ya. Atau value-nya. Nah, jadi paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Mudah-mudahan kalian paham gitu ya. Nah, sekarang sudah kita bahas semua ya. Jadi mulai dari perulangan while sampai for each ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan kalian mengerti gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Selamat belajar ya teman-teman ya. Sekian dulu video dari pembahasan perulangan yang ada di PHP. Sampai jumpa di video selanjutnya.